Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di tahun yang baru 2022, tanggal 1 Januari. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, di hari pertama di tahun yang baru 2022, gereja mengajak kita merenungkan 3 bacaan di Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Bacaan pertama kita akan dengarkan dari kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4 sampai 7. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Saudara dan saudariku seiman, di Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, di hari pertama tahun yang baru 2022, saya ajak kita merenungkan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, di hari pertama dalam tahun yang baru, gereja mengajak kita merenungkan soal Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos. Mengapa demikian? Mungkin kita akan bertanya. Hemat saya, ada beberapa alasan mendasar sehingga gereja mengajak kita demikian. Pertama, mau menegaskan kembali soal Santa Perawan Maria adalah Bunda Allah, ibu yang melahirkan anak tunggal Allah. Dia yang lahir ke dunia dan mengambil rupa manusia, mengambil kodrat manusia. Sabda menjadi daging lewat Bunda Maria. Kita umat beriman diajak untuk terus menyadari ini, dan bukan hanya menyadari tapi mengimani bahwa Bunda Maria adalah Theotokos. Bunda Maria adalah Bunda Allah. Kedua, gereja mau supaya dirinya, kita, bernaung selalu dalam perlindungan keibuan Bunda Maria yang adalah Bunda Allah. Gereja, kita, hendaknya dalam perjalanan hidup sepanjang tahun memberikan tempat istimewa kepada Bunda Maria Sang Bunda Allah sebagai Bunda pelindung kita. Kita bernaung di bawah mantel keibuannya. Ketiga, gereja kita hendaknya meneladani hidup Sang Bunda Allah dalam perjalanan hidup sepanjang tahun. Contoh hidup iman Bunda Maria hendaknya diteladani gereja. Salah satu sikap yang luar biasa adalah Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita belajar dari sikap Bunda Maria, Bunda Allah itu? Bunda Maria bukanlah tipe pengeluh, tipe suka mengeluh. Bunda Maria ketika dia tidak mengerti tentang apa yang terjadi pada dirinya, tidak memahami tentang segala rencana Allah lewat dirinya, tidak mengerti tentang segala peristiwa yang terjadi seputar kelahiran anaknya Yesus, dia menyimpan semua dalam hati dan merenungkannya. Bunda Maria menyerahkan pada Allah segala apa yang terjadi. Dia percaya total pada Allah. Dia yakin akan apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Dia yakin akan Allah yang begitu mencintai manusia
dan tidak akan membiarkan manusia sendirian. Dia percaya akan Allah yang menjadi manusia lewat dirinya itu adalah pemenuhan janji keselamatan buat manusia, buat dunia. Ya, Bunda Maria percaya total pada Allah dan rencananya. Ketika dalam ketidakmengertian, dia kemudian berkomunikasi, merenungkan dengan Allah. Karena Bunda Maria tahu bahwa rencana Allah selalu indah pada waktu Allah, pada waktunya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, seperti halnya yang dilakukan Bunda Maria, hendaknya di awal tahun baru, di tahun 2022, kita menyerahkan diri kita total pada Allah. Kita menyerahkan segala kecemasan dan ketakutan kita. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita akan masa depan, baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita, atau komunitas kita. Dan juga kita menyerahkan sukacita dan kegembiraan kita. Kita serahkan semua pada Allah dengan komitmen kita untuk selalu mengikuti jalan dan kehendak-Nya. Kita serahkan semua pada Allah dengan cinta kita yang tulus pada Dia dan manusia. Kita serahkan semua pada Allah dengan pengharapan kita yang luar biasa padanya. Kita serahkan semua pada Allah dengan penuh iman akan Dia yang sudah menghadiahkan kita putra tunggalnya lewat Bunda Maria, Bunda Allah, dan Bunda Gereja, Bunda kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, nama putra Bunda Maria adalah Yesus, Tuhan menyelamatkan. Marilah kita serahkan tahun baru kita dalam naungan berkat kasih Allah lewat putranya Yesus, dan di bawah perlindungan mantel keibuan Bunda Allah, Bunda Maria. Dalam nama Tuhan Yesus, tahun baru kita 2022 akan menghasilkan banyak buah-buah iman, buah-buah pengharapan, dan buah-buah kasih. Amin. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Bundamu, Bunda Maria, dipilih oleh Bapa di surga menjadi Bundamu, Bunda Penebus. Bantulah kami di tahun yang baru 2022 ini hidup seperti Bundamu, agar kami betul hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan semuanya itu nampak dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Amin. Saudara dan saudariku, selamat tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.